Permasalahan sampah menjadi tantangan di banyak wilayah. Namun, di RW 13 Kelurahan Gedok, masyarakat membuktikan bahwa sampah bukan sekedar limbah, melainkan sumber daya yang dapat dikelola bersama. Berangkat dari kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat, warga mulai membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari sumbernya langsung. Langkah awal dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Warga secara konsisten memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu. Sampah organik diolah langsung dari sumbernya menggunakan komposter sederhana. Sisa makanan, sampah dapur, atau daun kering dimasukkan ke dalam wadah. Lalu ditutup dengan sedikit tanah agar proses penguraian berjalan optimal dan tidak menimbulkan bau. Untuk skala lebih besar, juga disediakan tong komposter di beberapa lokasi yang bisa dimanfaatkan bersama. Dari sampah organik, dihasilkan kompos yang kembali dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman di sekitar. Selain itu, warga juga memanfaatkan lubang biopori untuk mengolah sampah organik, sekaligus membantu penyerapan air ke dalam tanah. Sampah organik yang sudah tidak layak konsumsi tidak langsung dibuang. Sebagian dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sehingga tetap memberi manfaat dan mengurangi timbulan sampah. Inovasi lain adalah pembuatan ekoenzim, cairan serbaguna hasil fermentasi yang kaya manfaat. Pembuatan sangat sederhana, dengan perbandingan 1:3:10. 1 bagian gula merah atau molase, dicampur dengan 10 bagian air. Lalu tambahkan 3 bagian potongan sisa kulit buah dan sayuran segar. Pastikan wadah masih memiliki ruang untuk gas hasil fermentasi. Simpan rapat di tempat yang teduh selama 90 hari atau 3 bulan. Setelah panen, ekoenzim siap digunakan sebagai pembersih lantai alami, pupuk cair, hingga penjernih air di lingkungan kita. Pengelolaan sampah anorganik tidak berhenti di pemilahan, tetapi juga pemanfaatan kreatif. Botol dan galon bekas diubah menjadi wadah fungsional dan pot tanaman hias untuk mempercantik lingkungan. Sampah plastik yang sulit didaur ulang dimanfaatkan menjadi ekobrik. Sampah dibersihkan, lalu dipotong kecil-kecil dan dipadatkan ke dalam botol plastik. Ekobrik yang telah jadi kemudian dimanfaatkan sebagai media kreatif. Salah satunya untuk membuat instalasi tulisan dan berbagai bentuk kerajinan lainnya. Selain itu, sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis dipilah dan disetorkan ke bank sampah untuk ditimbang dan dikelola lebih lanjut. Kegiatan ini dilakukan secara rutin sebagai upaya mengurangi timbulan sampah sekaligus meningkatkan kepedulian warga terhadap lingkungan. Ini botol aqua mbak karo atau pet berapa bu? 1,5. Sampah anorganik yang telah dipilah akan ditimbang dan dicatat ke dalam buku tabungan masing-masing warga. Melalui kegiatan ini, sampah yang sebelumnya dibuang dapat memberikan nilai manfaat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Upaya ini juga menjadikan lingkungan RW 13 lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk ditinggali.